Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka Rosdiana selaku dosen mata kuliah Profesi Pasar Modal yang telah memberikan materi dalam semester ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fauzi Deni Prasetyo, mahasiswa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi layanan dan tantangan pasar modal sebagai bahan untuk UAS. Lalu nilai-nilai yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian dari pasar modal itu sendiri, yang kedua ada manfaat pasar modal, yang ketiga ada produk-produk yang ada di dalam pasar modal, yang keempat ada sejarah pasar modal di Indonesia, yang kelima fungsi dan peluang pasar modal, yang terakhir yang keenam adalah tantangan pasar modal yang ada di Indonesia itu sendiri. Oke Bu, untuk yang pertama ada pengertian pasar modal. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang melatar belakangi saya ambil judul ini ya Bu. Pasar modal sendiri memiliki peran yang sangat penting terhadap perekonomian di suatu negara, karena pasar modal itu sendiri menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau emiten. Dengan adanya pasar modal itu, pihak yang memiliki kelebihan dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan atau return, sedangkan perusahaan atau issuer dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa menunggu tersedianya dana operasional perusahaan. Dalam fungsi keuangan, pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh keuntungan return bagi pemilik dana. Sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih, keberadaan pasar modal itu sendiri di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media dan menyerap investasi dan media yang memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial atau finance nerve center dan pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisasi dengan baik. Selain itu, pasar modal juga dijadikan sebagai salah satu indikator perkembangan perekonomian pada suatu negara. Jallow mengatakan bahwa pasar keuangan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi sumber daya keuangan dan arus masuk modal. Perusahaan dan pemerintah sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi pasar modal itu sendiri. Keduanya dapat memanfaatkan berbagai instrumental keuangan di pasar modal untuk mendanai beberapa proyek jangka panjang. Sebagai contoh, pemerintah dapat menerbitkan obligasi untuk membangun infrastruktur jalan raya, membangun rumah sakit, transportasi umum, membangun bendungan, membangun bandar udara, dan infrastruktur sosial lainnya. Hal ini tentunya akan mendorong penciptaan kekayaan negara dan tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik. Pasar modal di Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang, yang dalam perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi makroekonomi secara umum serta kondisi ekonomi global dan pasar modal dunia. Pengaruh makroekonomi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara seketika, melainkan secara perlahan dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, harga saham akan terpengaruh dengan seketika oleh perusahaan faktor makroekonomi tersebut, karena para investor lebih cepat bereaksi. Ketika perubahan makroekonomi itu terjadi, para investor akan memperhitungkan dampak baik atau positif maupun yang negatif terhadap kinerja perusahaan beberapa tahun ke depan. Kemudian mengambil keputusan membeli, menjual, menahan saham yang bersangkutan. Oleh karena itu, harga saham lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan variabel makroekonomi daripada kinerja perusahaan yang bersangkutan. Indeks harga saham gabungan sebagai indikator perkembangan pasar modal di Indonesia
yang sekarang bernama Bursa Efek Indonesia, membuktikan bahwa kondisi makroekonomi dan kondisi ekonomi global menyebabkan IHSG mengalami pergerakan yang sangat fluktuatif. Dengan keadaan tersebut, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pergerakan IHSG adalah kondisi politik dan keamanan di suatu negara tersebut. Tulisan eh, tulisan ini membahas tentang sejarah, perkembangan, dan tantangan pasar modal Indonesia di masa yang akan datang. Oke, lanjut kita ke tentang pengertian pasar modal itu sendiri. Pasar modal itu sendiri dalam arti sempit yaitu suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut dengan bursa efek. Pengertian bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal itu sendiri sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Oke, lanjut yang bahasan yang kedua yaitu tentang manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal ada dua, yaitu bagi emiten serta bagi investor. Bagi emiten sendiri, pasar modal memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun dapat berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar modal pada saat pendanaan pertama selesai. Yang ketiga, tidak adanya konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan yang tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Dan yang terakhir, manfaat bagi emiten yaitu ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Oke, lanjut untuk manfaat bagi investor. Manfaat bagi investor ada beberapa manfaat yang didapatkannya. Yang pertama yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham itu sendiri. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Dan yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko yang tinggi. Oke, poin yang ketiga, lalu ada produk-produk yang ada di dalam pasar modal. Produk investasi yang ditawarkan kepada investor di pasar modal adalah yang pertama ada reksadana, yang kedua ada saham, yang ketiga ada saham preferred, yang keempat ada obligasi, yang kelima ada waran, dan yang keenam ada reksadana. Oke, kita akan menjelaskan satu-satu, yaitu mulai dari reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Melalui dana reksa ini, nasihat investasi yang baik atau jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang bisa dilaksanakannya. Pada prinsipnya, investasi pada reksadana adalah melakukan investasi yang menyebar pada jumlah alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Yang kedua ada saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham sendiri yaitu adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak ubahnya dengan menabung, yaitu imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya membeli keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga di sini bukan berarti keuntungan investasi saham bisa sangat besar ya, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya.
Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, maka akan memungkinkan para pemegang saham juga menikmati keuntungan tersebut. Bisa jadi keuntungan itu yang besar. Karena laba yang sangat besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Saham memberikan kemungkinan penghasilan yang tidak dapat terhingga. Sejalan dengan itu, risiko yang dapat ditanggung pemilik saham juga relatif paling tinggi. Investasi memiliki risiko yang paling tinggi karena pemodal memiliki hak klaim yang terakhir. Bila bangkrut, risiko potensial yang akan dihadapi pemodal hanya dua, yaitu tidak menerima pembayaran dividen dan menderita capital loss. Keuntungan lainnya adalah capital gain yang akan diperoleh bila ada kelebihan harga jual di atas harga beli. Ada kaidah-kaidah yang dijalankan untuk mendapatkan capital gain. Salah satunya adalah yaitu membeli harga saat harga turun dan menjual saat harga naik. Sekarang pas COVID banyak juga ya yang orang-orang pada main saham dan nggak memberikan risiko yang ada, Bu. Oke, yang ketiga yaitu ada saham preferen. Saham preferen adalah gabungan antara obligasi dan saham biasa. Di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Karakteristik obligasi, misalnya saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Biasanya saham preferen memberikan yang pilihan tertentu atas hak pembagian dividennya. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerima dividen yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki didahulukan dan pembagian dividennya dan lain sebagainya. Pemilihan untuk berinvestasi pada saham preferen didorong oleh keistimewaan alat investasi ini, yaitu memberikan penghasilan yang lebih pasti. Bahkan kemungkinan keuntungan tersebut lebih besar dari suku bunga deposito apabila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, dan pemegang saham preferen memiliki keistimewaan mendapatkan dividen yang dapat disesuaikan dengan suku bunga. Obligasi. Yang keempat ada obligasi adalah suatu surat berharga atau sertifikat seperti berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pada dasarnya hanya memiliki obligasi yang sama persis dengan memiliki risiko deposito yang panjang. Oke, lanjut ke waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya, waran dijual bersama dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya akan dikonversi oleh pemegang waran. Namun, setelah obligasi atau saham yang disertai waran memasuki pasar, baik obligasi, saham maupun waran dapat diperdagangkan secara terpisah. Lanjut untuk produk-produk pasar modal yang terakhir ada right issue. Right issue sendiri merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terkait untuk membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham yang otomatis diterima oleh pemegang saham tersebut. Right issue dapat diperdagangkan. Pilihan terhadap alat investasi ini karena kemampuannya memberikan penghasilan yang sama dengan membeli saham, tapi dengan modal yang lebih rendah. Biasanya harga saham hasil right issue itu lebih murah dari saham lama. Karena membeli right issue berarti membeli hak untuk membeli saham pada yang lalu. Maka kalau pemodal menggunakan haknya, otomatis pemodal telah melakukan pembelian saham. Dengan demikian, maka imbalan yang didapatkan oleh pembeli right issue adalah sama dengan membeli saham, yaitu dividen dan capital gain. Lanjut untuk poin keempat yaitu sejarah pasar modal. Dalam sejarah pasar modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku Effectengs yang dikeluarkan oleh Vereniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak tahun 1880.
Pada tahun 1912, Amster- Amsterdam Effectenbeurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay. Hong Kong, dan Tokyo. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda yang ada di Batavia yang dikenal sebagai Jakarta pada saat ini. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi itu. Atas dasar itulah, maka pemerintah kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan akhirnya, berdirilah secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia atau Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 yang bernama Vereniging for the Effectenhandel atau yang kita kenal saat ini itu Bursa Efek, dan langsung memulai perdagangan efeknya. Pada saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik Belanda serta obligasi pemerintah Hindia Belanda. Bursa Batavia dihentikan pada Perang Dunia Pertama dan dibawa kembali pada tahun 1925 dan menambah jangkauan aktivitasnya membuka bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Aktivitas ini terhenti pada Perang Dunia Kedua. Setahun setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Peristiwa ini menandai mulai aktifnya pasar modal di Indonesia, didahului dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tanggal 1 September 1951 yang kelak ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 setelah terhentinya 12 tahun. Untuk merangsang perusahaan melakukan emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak perseorangan sebesar 10-20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan go public. Selain itu, untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenai pajak pendapatan atau capital gain, pajak atas bunga, dividen dan royalti, serta pajak kekayaan atas nilai saham atau bukti penyertaan modal. Pada tahun 1988, pemerintah melakukan deregusi di sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal. Deregusi yang mempengaruhi perkembangan pasar modal antara lain yaitu Pakto nomor 27 tahun 1988 dan Pakses 20 tahun 1988 itu sendiri. Sebelum itu dikeluarkannya Paker 24 Desember tahun 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal, meliputi kemudahan syarat go public antara lain laba tidak harus mencapai 10%, diperkenalkannya bursa paralel, penghapusan pungutan seperti fee pendaftaran dan pencatatan di bursa yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam. Yang keempat, yaitu investor asing boleh membeli saham di perusahaan yang go public. Yang kelima, saham boleh diterbitkan atas unjuk. Yang keenam, batas fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dan kurs sebelum ditiadakan. Yang ketujuh, yaitu proses emisi di Bapepam selama lamanya 30 hari sejak dilengkapinya persyaratan. Oke, poin yang selanjutnya yaitu fungsi dan peluang pasar modal. Fungsi pasar modal di Indonesia ada beberapa, yaitu sebagai sarana penambahan modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produk, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan terakhir sebagai indikator perekonomian di negara. Sebagai sarana penambahan modal bagi usaha sendiri, yaitu perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga atau pemerintah.
Yang kedua sebagai sarana pemerataan pendapatan, yaitu setelah jangka waktu tertentu saham-saham tersebut yang telah dibeli akan memberikan dividen bagi atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada pembeli atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, sarana peningkatan kapasitas produk, yaitu dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan tersebut akan meningkat atau tumbuh. Yang keempat, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang baru. Lalu, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, yaitu setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak akan meningkatkan pendapatan pada suatu negara. Dan yang terakhir, sebagai indikator perekonomian negara, aktivitas dan volume penjualan pembeli di pasar modal yang semakin meningkat memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis dari berbagai perusahaan berjalan dengan baik sendiri, begitu pula sebaliknya. Oke, yang selanjutnya ada peluang pasar modal di Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja pasar modal di Indonesia secara berkesinambungan, para pemangku kepentingan sudah seharusnya memanfaatkan peluang yang ada pada perekonomian di Indonesia. Salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan pasar modal adalah meningkatkannya golongan kelas menengah di Indonesia. Pertumbuhan populasi kelas menengah di Indonesia relatif tinggi. Pada tahun 2003 ada 81 juta penduduk Indonesia yang termasuk kelas menengah dari total 37,7% penduduk di Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah populasi kelas menengah di Indonesia mencapai 134 juta orang penduduk atau sekitar 5,6% dari total penduduk. Bank Dunia dalam majalah SWA. Secara definitif, kelas menengah atau middle class merupakan golongan masyarakat yang mampu melakukan aktivitas konsumsi dan investasi. Bahkan pada tahun 2030, Indonesia diprediksi akan memiliki 135 juta orang yang masuk dalam golongan kelas menengah. 113 juta orang yang dalam golongan tenaga kerja berketerampilan, dan lebih hebatnya lagi, di Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Sayangnya, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia tidak didukung oleh pengetahuan berinvestasi di pasar modal yang memadai. Sebuah riset Monthly Middle Class Monitoring pada majalah pemasaran terkemuka di Indonesia mengungkapkan bahwa mayoritas kelas menengah di Indonesia melakukan investasi jangka panjang, namun hanya segelintir orang saja yang melakukan investasi jangka panjang di pasar modal. Bahkan pada riset tersebut mengenai tipe investasi yang dimiliki oleh kelas menengah Indonesia pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa kelas menengah ini hanya melakukan investasi sebesar 5,5% pada instrumen saham dan obligasi di pasar modal. Presentasi lainnya tersebar pada rekening tabungan, properti, asuransi, dan manfaat investasi, tabungan berencana, emas, dan deposit berjangka panjang, asuransi, dan perhiasan. Eksistensi dan potensi meningkatnya kelas menengah sebaiknya dapat dimanfaatkan para pemangku kebijakan untuk menciptakan daya tarik pasar modal sebagai sarana investasi kepada masyarakat kelas menengah. Dengan demikian, Indonesia dapat mentransformasikan masyarakat dari saving society menjadi investing society. Hal tersebut tentu akan berdampak pada meningkatnya perekonomian di Indonesia di masa mendatang. Untuk meningkatkan peranan pasar modal dan pemberdayaan kelas menengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ada beberapa kebijakan yang perlu diimplementasikan. Pertama, yaitu pembenahan peraturan dan penegakan undang-undang pada pasar modal Nomor 8 Tahun 1995 sesuai dengan perkembangan praktik pasar modal saat itu. Kedua, yaitu memberdayakan investor lokal untuk dilakukan pemberdayaan kelas menengah dengan melakukan persuasi untuk berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga, yaitu meningkatkan edukasi
pasar modal kepada perusahaan-perusahaan. Yang keempat, memberikan insentif bagi perusahaan go public. Yang kelima, meningkatkan likuiditas pasar modal dan pengembangan instrumen serta pasar derivatif dengan upaya meningkatkan kinerja dan peran pasar modal dalam mendukung pendanaan proyek perusahaan swasta ataupun pemerintah, maka perekonomian Indonesia akan terus tumbuh dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2020. Oke, poin yang keenam yaitu tentang tantangan pasar modal di Indonesia. Berikut ada beberapa tantangan pasar modal yang perlu dihadapi di Indonesia. Ya, yang pertama yaitu masih minimnya investor domestik. Yang kedua, jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kinerja bagus masih relatif sedikit. Yang ketiga yaitu produk investasi pasar modal masih terbatas. Yang keempat, sistem aturan yang belum disinkronasi. Yang kelima, masih banyak jebakan emiten gorengan. Masih minimnya investor domestik ini, saat ini jumlah investor dalam negeri sudah mencapai 363.000 orang. Namun, rasionya dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 240 juta orang masih sangat relatif kecil. Investor domestik dapat mencegah anjloknya pasar modal saat adanya penarikan modal secara besar-besaran atau capital reversal dari investor asing. Jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kinerja bagus masih relatif sedikit. Pada saat ini, jumlah emiten yang terdaftar di pasar modal Indonesia sudah mencapai 462 perusahaan. Angka ini memang besar, tetapi tidak setara dengan instrumen investasi yang ada. Untuk itu, pasar modal Indonesia masih memerlukan lebih banyak emiten berkualitas, tidak hanya sekedar menjadi perusahaan terbuka dan mendapatkan modal dari publik. Yang ketiga yaitu produk investasi pasar modal masih terbatas. Tantangan yang ada salah satunya adalah yaitu diversifikasi produk investasi. Investasi saham dan SPN kini masih mendominasi, meski terdapat pula obligasi korporasi. Alternatif investasi seperti ini, derivatif juga masih terbatas. Yang keempat, ada sistem aturan yang belum sinkronasi. Keberadaan pasar modal tidak terlepas dari industri jasa keuangan ke depan dengan hadirnya OJK BEI atau Bursa Efek Indonesia memerlukan sinkronasi aturan karena industri pasar modal akan bersinggungan dengan industri perbankan dan jasa keuangan non-bank lainnya. Aturan yang ada harus disinkronasi. Sekarang masih terpisah-pisah sehingga sulit untuk berkoordinasi. Masih banyak jebakan emiten gorengan. Kenaikan saham menjadi pendorong naiknya IHSG atau indeks hasil saham gabungan. Tapi yang patut diperhatikan adalah masih ditemui banyak saham berstatus gorengan. OJK berniat memerangi hal itu karena saham gorengan merupakan investasi yang tidak sehat dan mengingat pergerakannya bersifat semu. Saham naik dan turun didorong oleh pihak-pihak yang saling terkait satu sama lain. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil itu pasar modal Indonesia dalam perjalanannya mengalami beberapa kali guncangan yang hebat. Namun, semakin membaiknya kondisi makroekonomi di Indonesia, maka krisis tersebut dapat dilalui. Selanjutnya, pasar modal Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi pasar modal yang kuat dan tangguh dengan banyaknya kelas menengah Indonesia yang potensi untuk berinvestasi di pasar modal. Tantangannya yaitu pengetahuan mereka masih minim terkait investasi di pasar modal, sehingga keterlibatan masyarakat Indonesia berinvestasi di pasar modal masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Uh, untuk saran yaitu semoga dengan dibuatnya presentasi ini mahasiswa akan paham fungsi layanan dan tantangan di pasar modal itu sendiri. Baik Bu Rizka, cukup sampai di situ presentasi yang dapat saya berikan.
Saya ucapkan terima kasih Bu, salam sehat untuk kita semua ya. Amin.